Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Gusma Kreatif. Nah, kali ini kita akan membahas membuat server dari handphone Android ya. Jadi, jika teman-teman sudah punya HP Android, nah itu bisa dijadikan sebagai server website atau server lainnya ya. Atau untuk coding juga kita udah bisa menjadi server ya di HP ya. Caranya cukup mudah. Nah, pertama teman-teman download termuk di HP Android teman-teman. Nah, bisa masuk ke termuk yang ini. Ketik aja di Google termuk, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah masuk, teman-teman nanti silakan download ya. Oke, nah ini saya akan contohkan di handphone ya. Silakan yang belum download, di-download dulu. Untuk tutorialnya silakan diikutin aja ya. Diikutin sampai selesai. Kita ketik termuk. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kita pilih yang ini aja ya. Jika teman-teman ini kan open source nih, teman-teman bisa download di Termuk Dev atau langsung ke Android sini. Nah, di sini sudah ada di bawah ini. Nah, ini yang beta ya, versi 0.119.0. Ini beta. Nah, di sini ada versi yang sudah recommended atau versi yang sudah stabil. Nah, suggestion ini saya sarankan yang versi 0.118. Nah, ini ada tombol download, silakan download langsung. Kebetulan di sini saya sudah download. Nah ini akan saya install ya. Oke. Saya install dulu ini karena saya kebetulan punya saya sudah uninstall, ini saya install lagi. Oke, di sini aplikasi ini versi dibangun untuk versi lama Android Anda tidak menggunakan perlindungan. Nah, ini tetap install ya. Ini untuk versi yang lama, versi yang baru sebenarnya ada ya di atasnya. Silakan teman-teman cari sendiri berdasarkan ini ya. Cuman saya pakai versi yang lama yang sudah stabil saja. Ada versi betanya, namun versi uji coba saya masih pakai ini aja dulu lah. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, pertama kali kita akan diarahkan masuk seperti ini. Nah, apa kita akan update ya? Kita akan update PKG update pakai PKB update ya. Kalau di Linux pakai apt update. Nah, PKG update. Nah, untuk agar bisa jadi server, kita perlu beberapa hal koneksi konfigurasi jaringannya ya. Konfigurasi jaringannya. Kalau hanya sekedar jaringan dekat sih bisa di remote, cuman kalau untuk jarak jauh kan misalkan HP-nya ada di rumah, kita ada di kantor atau di sekolah, nah itu perlu kita koneksikan konflik sebuah jaringannya. Nah, nanti kita akan gunakan untuk akses jaringan jarak jauh. Oke, yang pertama kali kita install adalah ini ya. Saya udah buat listingnya nih. Kita install konfigurasi jaringan. Pertama kita cek IP-nya. IP address. Kita bisa cek gini atau IP ADDR show biasanya. So, wah minta diinstal PKG install dulu ya. PKG install IP routernya dulu ya. Install IP root, kita pakai IP root 2, IP root 2. Nah, seperti ada di atas contohnya yaitu memberikan clue-nya ya. Nah, setelah itu kita coba IP nah, nanti muncul semua. Nah, seperti ini. Nah, jangan banyak ya. Tapi kita akan IP ADDR show biar enggak ini. So, biar enggak bingung itu tampil semua. Nah, clear IP ADDR show. Kok banyak, karena jaringan banyak. Nah, di sini nih di WLAN nih di WLAN 0 IP saya dapatkan 192.168.2.8. Nah, sini. Kalau kita cek ngeceknya lebih mudah lagi di sini ya. Sama sebenarnya di sini. Nah, di sini nanti di alamat IP ini di paling belakang biasanya itu ada nanti. Bentar ya. Kita tunggu dulu. Di paling belakang ini ada. Oke, agak
ini IP yang pertama IPv6-nya. Nah, ini IPv4-nya. Versi 4.92.168 sama ya. Nah, ini sama nih. Ini yang kan nanti kita gunakan untuk jarak dekat ya, istilahnya untuk koneksi wireless nirkabel tapi jarak dekat. Oke, yang pertama kita akan install OpenSSH-nya dulu. Eh, Oke. Nah, kita tinggal nanti ini akan saya sertakan di link deskripsi ya. Ini tinggal copy aja biar cepet teman-teman. Copy aja. Kalau nanti di HP teman-teman ini PKG update. Tadi udah PKG update. Sekarang PKG upgrade min Y. Nah, kita sambil nunggu upgrade ya. Nah, tentunya ini nanti bisa kita install Node.js-nya, atau Python-nya. Jadi kita udah bisa menggunakan menggunakan ini ya, eh, menggunakan server dari HP itu sendiri. Setelah selesai, kita nanti akan coba install SSH-nya ya. Ini kita update dulu nih termo kita. Pastikan memori teman-teman cukup ya untuk agar bisa install termok ini biar nggak lemot. Oke, ya, kita tunggu sampai selesai ya. Ini di sini, oke. Ini kita Y lagi ya nih ya, Y lagi. Defaultnya no. Ini the default action is keep your current version. Hmm, current version. What you like about it? Yes saja. Oke. Hmm, kita akan cek SSH. Oh, SSH belum ada ya. PKG install langsung diarahkan kita ya. Itu ada ininya ya. Open SSH, open SSH min Y ya. Ini untuk min Y itu keseluruhan semuanya. Nah, kita install dulu. Ini agar bisa nanti kita remote pakai IP ya. Jadi kita nggak perlu menginstal ADB sebenarnya. Kita langsung. Nah, ini untuk kita ganti password dulu ya. Password. Sekarang SSH. Nah, sekarang udah keluar ya. Itu udah keluar ininya. Kita clear. Kita akan buat passwordnya, password. Nanti itu password SSH-nya jangan sampai lupa ya, password. Nah, ini passwordnya. Nah, teman-teman, ini biasanya nggak terlihat, tapi tetap ketikkan aja nggak terlihat, kita oke. Nah, ini kan minta retry, minta di konfirmasi nih sama apa enggak gitu. Kita enter aja. Jika nanti nggak sama, dia akan gagal ya dalam membuat passwordnya itu akan gagal. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu kita akan jalankan SSH daemon-nya. Jadi nanti akan jalan di belakang layar ya, gitu. Nah, akan jalan di belakang layar. Nah, SSH ini yang ini berjalan pada port 8022 ya. Jadi default port termuknya di 8022. Oke, setelah itu kita akan cek username kita. Cara ceknya seperti ini. Ketik wami. Nah, username kita U0A798. Nah, itu nanti yang untuk kita gunakan untuk remote dari komputer ya. Nah, passwordnya menggunakan password yang tadi yang sudah kita buat. Oke, kita akan lakukan coba remote-nya ya. Untuk IP-nya tadi kan IP-nya ini ya. Kita dapatkan tadi ketika aja kita di ini di PC sini IP tadi sudah mendapatkan IP 192.168.28.2.8 ya. Nah, untuk PW, nah ini tadi udah dibuat untuk usernya, dan ini tulis saja 0A798. Nah, ini belum bisa diakses dari jarak jauh ya. Ini harus satu jaringan.
Nah, maksudnya satu jaringan ini saya menggunakan WiFi ini nih, harus sama di handphonenya juga di sini. Ini, nah ini ya. Nah, di handphonenya juga harus sama saya menggunakan ini. Bisa juga ketika kita menggunakan hotspot handphone itu sendiri bisa di sininya ya, menggunakan hotspot handphone ya. Nah, nanti, di sini nggak pakai WiFi tapi pakai data bisa, nggak pakai data juga bisa ya. Nah, untuk itu, tadi kan, IP-nya sudah, kita akan coba akses lewat SSH ya. Kebetulan saya sudah ada SSH di sini. Jika belum punya silakan di sini download putih ya, silakan download putih. Nah, nanti kita panggil IP-nya 192.168 eh 2.8. Nah, ini portnya ini yang perlu diganti. Nah, ini saya koneksi dengan SSH, saya kasih nama HP Android saya, Android server. Saya save sini. Oke, saya coba masuk ke ini ya, sini ya. Sudah bisa belum? Nah, ini sudah bisa terkoneksi ya. Nah, kalau sudah bisa terkoneksi kayak gini, eh, kita akan masukkan username-nya. Username-nya tadi ini, password-nya sesuai password yang dibuat tadi ya, teman-teman. Kalau lupa ketik password lagi aja. U0 ya. U0 A798 enter. Nah, dia nggak akan muncul ya. Ini namanya putih nggak akan muncul, tapi dia udah nulis ya. Jangan khawatir, dia nggak akan tampil passwordnya yang nggak akan diperlihatkan. Kita enter aja. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, tampilannya sudah sama kan? Kita bisa ceknya gini, ls. Nah, ini kan kosong nih. Kita buat ini tampilannya kayak di HP sama persis. Nah, di sini kita akan buat biar membuktikan kalau ini sama gimana? Kita buat mkdir, buat folder di sini namanya mkdir. Ya, bagus. Nah, di sini kita akan ls Agus. Nah, ya ls maaf bukan ls. Nah, di sini akan muncul nama ya. Nah, di sini juga kita akan ls lagi. Nah, dia sudah muncul nama. Ini kita akan buat dari sini. Mkdir st Gusma kreatif ya, Gusma. Nah, kita ls lagi. Nah, di sini akan muncul, harusnya di sini juga akan muncul. Nah, ini menandakan kita sudah terkoneksi. Ya, artinya sudah terhubung Neo with. Nah, pkg install NeoFit. Ya, ini biasanya mencirikan kalau kita biasanya koneksi menggunakan ADB ya. Nah, akan muncul seperti ini, versinya berapa, ininya berapa, di sini udah kelihatan semua ya. Dan berapa jam. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, kita sudah di sini kita sudah punya server ya. Nah, ini sudah bisa kita akses. Cuman aksesnya masih belum jarak jauh nih, masih aksesnya menggunakan SSH ya. Masih satu jaringan lokal. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa install Python ya. Python. Nah, di sini teman-teman disuruh install pkg install Python. Nah, kita akan buat misalkan node. Nah, suruh install node.js kita ya. Cuman kita akan install Python aja nanti untuk coba kita aksesnya ya. Nanti akan kita buatkan di tutorial yang berbeda. Nah, mungkin itu dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk buat server ya, servernya. Semoga bermanfaat. Untuk tutorial selanjutnya eh, silakan dilihat di selanjutnya ya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.